Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfanuddin Nur, NIM 119042. Pada perkuliahan fikih muamalah kali ini, saya akan membicarakan mengenai akad salam, baik mengerti pengertian, dalil, syarat, dan juga rukunnya. Langsung saja, pengertian salam. As-salam atau as-salaf sendiri yaitu jual beli barang dengan adanya sifat-sifat yang tertentu di mana barang masih berada dalam pertanggungjawaban penjual. Akan tetapi, pembayarannya dibayarkan secara tunai. Dengan kata lain, pembayarannya dilakukan di awal. Lalu, akad salam diartikan lagi sebagai jual beli hutang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, karena pembayarannya dilakukan di muka dan penyerahan barangnya di kemudian hari. Si penjual ini hanya menerangkan mengenai deskripsi barang tersebut, baik itu mungkin warnanya, lalu kelebihan, kekurangan, dan juga lain-lain. Kemudian sumber hukum Islam yang menerangkan mengenai jual beli akad salam sendiri jika ditinjau di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Lalu kemudian hadis Nabi sendiri diambil ketika Rasulullah SAW berkunjung ke kota Madinah. Ketika itu beliau melihat kebiasaan para penduduk Madinah, di mana buah kurma dalam tempo waktu yang tertentu dijual di kemudian hari. Lalu kemudian ijma para ulama sendiri setuju tentang kebolehan sistem jual beli salam ini, seperti diungkapkan oleh Imam Ibnu Al-Munzir dalam kitab Al-Ijma. Kemudian selanjutnya rukun akad salam. Rukun akad salam sendiri yang pertama adalah pelaku akad. Pelaku akad disebut juga muslam atau pembeli, yaitu pihak yang memesan atau memerlukan, dan si penjual yaitu adalah para pihak yang memproduksi atau memasok barang pesanan tersebut. Lalu objek akad. Objek akad yaitu hasil produksi atau barang maupun jasa oleh si penjual dengan spesifikasinya dan juga harganya. Kemudian sigoh. Sigoh yaitu ijab dan qabulnya akad salam sendiri. Selanjutnya yaitu syarat-syaratnya. Syarat akad salam yang pertama yaitu pesanan. Pada akad salam yang ditandatangani, pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad tersebut. Lalu yang kedua, mengenai akad salam ini boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kuantitas dan kualitasnya dapat ditentukan dengan tepat. Misalnya seperti jual beli produk-produk pertanian. Nah, lalu yang ketiga, larangan akad salam. Akad salam ini tidak dapat dilakukan dalam jual beli dari produk lahan tani atau peternakan tertentu atau komoditas tertentu. Kemudian nomor 4, kriteria barang. Kualitas dari barang harus disebutkan secara rinci dan juga harus disebutkan secara menyeluruh, baik spesifikasi yang jelas serta tidak samar, agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Kemudian yang nomor 5 adalah perjanjian. Perlu disepakati dengan tegas ukuran kuantitas dari sebuah komoditi atau barang tersebut. Lalu yang terakhir nomor 6 adalah perjanjian, yaitu hitam di atas putih, baik tanggal dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam sebuah kontrak. Salam tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus diserahkan secara langsung. Jadi sistemnya seperti pre-order. Sekian dari saya. Mungkin bila ada pertanyaan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.